Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di channel ini. Gue mau bikin sebuah preview video untuk weekend Premier League. Jadi partai pertama Arsenal lawan Nottingham Forest, partai tandang. Kalau gue bilang ini akan menjadi pertandingan sulit. Man City lawan Burnley, kayaknya bakal dibantai habis-habisan. Liverpool bakal ketemu siapa tuh? Chelsea, ya. Ini juga bakal menjadi partai big match weekend ini. Jadi kita coba ngulas satu-satu ya, karena kalau gue bilang 3 tim ini akan menjadi 3 tim favorit Liga Inggris. Jadi gue cuma mau ngebahas 3 tim ini. Di belakangnya masih ada Aston Villa dan Tottenham Hotspur, tapi gue cuma mau fokus 3 tim ini. Kita mulai dengan Arsenal melawan Nottingham Forest, partai tandang. Ini akan menjadi partai yang sangat sulit karena Nottingham Forest itu sekarang sudah ditangani oleh Nuno Espirito Santo, dan pelatih ini memang memiliki defensive mindset ya, yang sangat fokus dengan lini pertahanan. Dari zaman Wolves sampai ke Tottenham, dia itu selalu pakai back 3 back di belakang dengan menggunakan 2 wing back ya untuk meluncurkan serangan balik. Jadi Nottingham Forest ini memiliki lini pertahanan yang cukup bagus ya, dan ditambah lagi dengan defensive mindsetnya si Nuno Espirito Santo ini pastinya akan memperkuat. Dan mereka itu juga memiliki pemain-pemain cepat yang bisa meluncurkan serangan-serangan balik yang bisa membahayakan Arsenal. Jadi Arsenal ini harus berhati-hati, waspada, karena Arsenal itu dengan tipe dominasinya mereka tuh selalu suka menahan possession di kandangnya lawan, di kotak penaltinya lawan. Dan kalau banyak pemain yang maju, kadang itu bisa memberikan ruang-ruang counter attack begitu. Dan kenapa gue prihatin sama Arsenal ya? Itu gue lihat dari partai melawan Crystal Palace. Gue tuh nggak terlalu melihat hasil terlalu banyak. Gue cuma mau lihat dari gaya permainannya. Kalau gue bilang Arteta pun senang dengan hasilnya 5-0. Tapi kalau lihat dari performance-nya, itu Arsenal golnya 2 itu dari tendangan sudut. Dan 3 golnya itu juga semuanya dari counter attack. Game state. Ya, karena Palace yang harus menyerang, jadi ada ruang untuk diserang. Tapi yang gue bisa lihat itu masih belum ada fluency atau keluasan dalam menyerang. Ya, gerakan-gerakannya itu kurang bagus dari Arsenal. Agak sedikit mandul gue bilang. Daya kreatifnya dari segi pergerakan itu nggak dinamis. Gue yakin deh, Arteta kalau dia menganalisa balik video-video pertandingan itu ya, gue rasa dia juga bakal sependapat sama gue. Bukayo Saka lagi bau. Martinelli di bangku cadangin. Gabriel Jesus, ya kita tahu Gabriel Jesus ya, nggak sebagus musim lalu. Jadi Arsenal ini harus waspada karena ini partai tandang dan melawan tim yang lumayan defensif. Jadi ketika Arsenal ini mencoba untuk membongkar Nottingham Forest dan gagal terus, semakin lama Arsenal gagal membongkar, ini akan semakin membuat mereka itu semakin frustrasi. Dan semakin frustrasi, ini akan menimbulkan kelengahan dan konsentrasi semakin buyar, dan ini akan membantu Nottingham Forest untuk melakukan serangan balik. Jadi itu aja yang harus diperhatikan. Dan kita harus membahas juga tentang Bukayo Saka ya, yang lagi bau banget nih. Pemain kuncinya Arsenal. Musim lalu bagus banget. Awal musim juga lumayan, tapi sekarang udah mulai keteteran. Mainnya tuh udah gak bagus lagi. Dan ini yang sungguh disayangkan sih ya. Di sayap kiri itu banyak banget yang bisa main di posisi sayap kiri. Ada Martinelli, Trossard, Havertz begitu. Tapi di sayap kanan itu pelapisnya Bukayo Saka ketika dia lagi bau itu nggak ada pelapisnya. Itu aja yang gue sayangin. Kalau gue bilang ya itu, si Arteta ini kayaknya mungkin terlalu menganggap remeh ya kalau Saka itu bisa main sepanjang musim gitu loh. Mengiranya si Saka ini bakal mainnya bagus-bagus terus gitu loh. Dia nggak memprediksikan kalau Saka itu juga manusia dan dia bisa bau dan butuh pelapis dan butuh di bangku cadangin.
Kalau dari segi performance, kalau Martinelli itu bisa di bangku cadangin, seharusnya Saka itu juga harusnya duduk di bangku cadangan. Tapi ya itu, Arsenal itu nggak punya opsi lain, makanya dia itu nggak bisa rela bangku cadangin pemain kayak Bukayo Saka gitu loh. Itu aja. Bukan karena Sakanya main bagus, tapi dari ketidakadaan opsi di belakang Bukayo Saka. Jadi ini bisa menjadi batu sandungan buat Arsenal weekend ini. Dan kalau kita lihat, Manchester City itu juga akan menghadapi Burnley. Dan posisi Man City ini luar biasa sekali. Ini kalau gue bilang, sepanjang musim City itu cuma baru di gigi 2 aja. Tapi sekarang gue bisa lihat, dia itu bisa naik menjadi gigi 3, gigi 4, sampai gigi 5. Karena adanya Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Manchester City. Dia dinyatakan sebentar lagi juga akan kembali. Begitu. Jadi kerjasama antara De Bruyne dan Haaland ini akan membuat semua lawan bulunya merinding semua. Dan lawannya pun juga Burnley, lawan timnya si Vincent Kompany ya. Ini akan menjadi partai reunian buat si Kompany juga. Tapi setelah peluit pertama itu dibunyikan, udah nggak ada rasa pertemanan lagi. Karena Manchester City akan berniat untuk menghabisi Burnley. Gue bisa lihat ini akan menjadi hujan gol. Gue prediksi skornya itu bisa 5-0. De Bruyne mungkin 2 gol dan 1 assist. Foden mungkin 1 gol. Doku juga bisa berpesta ria di sayap. Ini akan menjadi partai bulan-bulanannya buat Burnley. Dan kalau kita lihat dari posisi table Liga Inggris, Arsenal itu di belakang Manchester City seri poinnya, tapi Manchester City itu masih ada 1 game ekstra begitu. Jadi kalau City ini bisa menang, City itu mungkin bisa menjauh dari Arsenal ya. Dan gue bilang Manchester City akan menjadi favorit Liga Inggris karena itu Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Gue bilang Manchester City sampai saat ini pun bisa bersaing dengan tim-tim atas tanpa adanya Haaland dan De Bruyne. Itu adalah pencapaian yang luar biasa sekali. Persaingan yang sangat ketat, tapi mereka masih bisa mengikuti temponya terus begitu. Dan sekarang ditambah lagi dengan 2 amunisi terbesarnya mereka ini, Manchester City ini akan menggila. Kita akan lihat Manchester City yang kita akan lihat musim lalu. Dan ditambah lagi John Stones juga akan balik. 3 pemain kunci Manchester City. Pep Guardiola pasti senang banget dengan kembalinya mereka bertiga. Dan sekarang kalau kita masuk ke Liverpool ya, ini juga kalau gue bilang 1-2 itu antara Liverpool dan Manchester City. 3-nya Arsenal. Kenapa gue bilang Liverpool? Ya sekarang posisinya itu udah di posisi pertama. Beda 5 poin dari Manchester City dan Arsenal. Manchester City masih ada 1 ekstra. Dan ya itu, kalau gue bilang ya, sekarang posisinya Liverpool itu mereka kehilangan Klopp di akhir musim. Jadi ini akan menjadi dorongan untuk memberikan goodbye ke Klopp ya, yang sangat spesial. Memberikan season terakhir buat Klopp itu adalah season yang luar biasa bahagia, yaitu memberikan quadruple mungkin buat Klopp. Tapi ya itu, fokus utamanya pastinya adalah Liga Inggris. Karena kita harus ingat, Klopp itu adalah pelatih pertama Liverpool yang menjuarai title Premier League dari tahun 1991. Sejak diadakan ya Premier League ya, udah bukan Liga Inggris lagi, tapi berubah nama jadi Premier League. Dari 91 itu Klopp di tahun 2020 itu yang menjuarai pertama kali. Jadi untuk bisa menjuarai lagi musim ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa sekali dan sangat pas banget dengan timingnya. Klopp itu akan keluar dari klub ini. Jadi ini adalah dorongan tersendiri ya untuk skuad Liverpool ya, untuk bisa membahagiakan Klopp istilahnya. Dan ya itu, tanpa ada Mohamed Salah itu meragukan sekali sebelum beberapa pertandingan terakhir ini. Tapi Jota dan Darwin Núñez malah kelihatannya nyetel. Mereka sekali lagi menyatakan bahwa
sejarah itu sama ya. Sejarahnya itu memang mengatakan Salah itu, tanpa adanya Salah, Liverpool tetap bisa main bagus. Dan terbukti sekali lagi, Jota dan Darwin Núñez malah mainnya lebih bagus. Mungkin kalau gue bisa menjelaskan gitu ya, mungkin tanpa adanya Mohamed Salah, mereka berdua ini lebih bebas kali ya. Karena mereka itu nggak merasa ada pressure gitu loh. Oh, samping gue adalah Mohamed Salah, gue harus raise level gue gitu. Tapi gue mikirnya sekarang, ya udah gue main bisa bebas gitu loh, nggak terpaku dengan Mohamed Salah, nggak harus kasih ngoper atau harus terpaku dengan Mohamed Salah begitu. Jadi permainan ini agak sedikit berbeda dari Liverpool, dan malah kalau gue bilang lebih dinamis karena mereka itu menggunakan 3 pemain di depan daripada hanya mengandalkan satu Salah aja begitu. Jota dan Darwin Núñez kelihatannya nyala banget kemarin lawan Norwich. Darwin 1 gol, Jota juga 1 gol. Luar biasa banget. Ya, kita tahu kan, serangan Liverpool itu yang memang terdahsyat. Dan kembalinya Trent Alexander-Arnold ini juga sangat bagus banget ya. Umpan-umpan silangnya ini pasti dikangenin banget sama Liverpool. Dan lini pertahanan Liverpool pun juga semakin hari semakin bagus juga. Mereka itu sudah melihat Virgil van Dijk versi terbaiknya musim ini. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Mau William Saliba atau apa, dari segi pengalaman, segi teknik, segi fisik, Virgil van Dijk itu seorang monster. Dan kita sudah melihat Van Dijk yang terbaik musim ini. Dan di sampingnya pun juga pemain yang sangat underrated sekali, Ibu Konate. Pemain yang sama besarnya dengan Van Dijk, tekniknya juga nggak kalah, kecepatannya juga nggak kalah. Ini adalah 2 center back yang sangat tangguh sekali. Kalau gue bilang, bisa dibilang 2 center back ini lebih bagus dari Saliba, Gabriel, ataupun Ruben Dias dan Nathan Ake. Oke, jadi itulah kenapa gue bilang Liverpool dan Manchester City sangat pantas menjadi favorit. De Bruyne, Haaland sudah balik, susah buat ngejar City, dan ditambah lagi lawannya Liverpool. Ya, serangan yang luar biasa, all round, dari kiri, kanan, tengah semuanya ada. Dan ditambah lagi Liverpool, satu titik kelemahannya pun juga sekarang sudah bukan menjadi kelemahan besar lagi, karena Virgil van Dijk dan Konate ini lagi on fire. Jadi kalau gue bisa prediksi dari sekarang ya, peringkat 1 dan 2 itu susah gue bilang, antara Liverpool atau Manchester City. Posisi 3 gue kasih ke Arsenal.